Kakang, lihat. Grandong. Ya! Jangan, Rindi. Dia musuh kita, Kek. Dia sudah berbaiat kepada kita. Kau berani memanggil Kakang Jatmiko dengan sebutan Kakang seperti aku? Kurang ajar. Rindi, dia bukan musuhmu. Rindi, sudah, Rindi. Hentikan. Lepaskan aku, Kek. Lepaskan. Akan aku bunuh perempuan itu. Sudah, Rindi. Sudah bagaimana? Dia yang menculik Kakang Jatmiko. Dia anak buah mak lampir, Kek. Lepaskan, Kek. Saya mau bicara. Kang Haji tahu dia itu siapa? Dia anak buah mak lampir, kan? Benar. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia yang membawa Kakang Jatmiko. Dialah yang menculik Kakang Jatmiko. Kiai, siapa wanita itu, Kiai? Kau belum mengenalnya? Perasaan baru sekarang bertemu. Dia Gandasuli. Oh, Gandasuli yang sudah berbaiat kepada kita. Dia bukan musuh kita lagi. Darahnya haram ditumpahkan. Kehormatannya sudah terjaga dunia dan akhirat. iya, iya, iya. Grandong ada di tengah kita sekarang. Tapi saya tidak habis pikir. Kenapa Grandong sekarang begitu jinak? Maaf, Kiai. Sekarang ini, Grandong bukan musuh kita lagi. Dia sangat patuh terhadap apa yang kita perintahkan, Kiai. Grandong harus dimusnahkan. Sebab dia akan membuat malapetaka di permukaan bumi. Jangan, Kiai. Kita jadi punya senjata untuk melawan mak lampir. Jatmiko. Hah? Dia mau menggunakan si Grandong untuk melawanku. Celaka besar. Jika aku harus berhadapan dengan si Grandong, pasti aku bisa mengalahkannya. Tapi sekali jika aku harus membunuhnya. Apa yang harus kami bantu, Guru? Kumpulkan semua muridku yang kesohor. Katakan aku membutuhkan tenaganya untuk menghadapi si Grandong. Grandong, Guru? Bukankah Grandong cucu Guru sendiri? Sekarang dia ditawan oleh kaum aliran putih dan dijagokan untuk melawanku. Celaka jika kita harus menghadapi Grandong. Terus terang, Grandong bukan tandingan kami, Guru. Tidak ada yang menyuruh kalian menghadapi si Grandong. Aku lawan Grandong. Hanya aku yang bisa mengalahkan si Grandong. Mak Lampir tidak akan sanggup melawan Grandong. Tapi untuk menghidupi Grandong ini, tidak gampang. Sebab dia bukan manusia biasa. Maksud Kiai bagaimana? Agar Grandong bisa melawan Mak Lampir, dia harus hidup. Agar dia hidup, dia harus makan. Betul, Kiai. Cocok, Kiai. Hidup itu perlu makan. Diam. Aku bertanya pada Jatmiko, bukan pada kamu. Maaf, Kiai. Maaf. Saya kan cuma mengingatkan bahwa sekarang itu sudah waktunya makan. Biar jangan sampai lupa. Kang? Sudahlah, Kang. Jangan bicara makan melulu. Malu. Untuk memberi makan Grandong, berarti kita harus mengorbankan satu nyawa untuk dibunuh. Aneh. Sebegini, masakah kamu dikasih? Kadang-kadang sebegini juga. Tidak seorang pun dari aliran putih bisa menghidupi si Grandong. Si Grandong sudah ditentukan menjadi lanang jagatnya aliran hitam. Dan dia akan menjadi suamiku yang paling sakti di permukaan bumi ini.
Jadi bagaimana guru? Apa yang harus kami lakukan? Bukankah tadi sudah aku katakan? Kumpulkan semua muridku yang tersohor itu. Dan suruh menemui aku. Tapi guru belum menyebutkan siapa saja yang diundang. Si Belorong. Siluman ular dari Gunung Selamat. Siapa lagi guru? Dukun Mulung Jaya dari Batu Jajar. Dukun Surabango dan muridnya Kartaki dari Gunung Baranang. Cukup 3 saja. Yang lainnya nanti aku utus orang lain. Bagaimanapun, Grandong harus kita bunuh. Tapi bagaimana dengan Jatmiko, Kiai? Dia menghendaki Grandong dimanfaatkan dulu untuk membunuh Mak Lampir. Berarti kita harus mencari Mak Lampir lebih dahulu. Padahal kita di sini semua, satu pun belum ada yang tahu di mana tempat Mak Lampir berada dengan pasti. Iya, memang. Tapi kita membutuhkan waktu. Berapa lama? Sebulan? 2 bulan? Setahun? Setiap bulan. Setiap bulan sekali Grandong harus menghisap korbannya. Saat lapar, kekuatan Grandong berlipat ganda. Kita akan sulit menghadapinya. Grandong hanya bisa ditundukkan dengan asma langit. Kalau tidak, kita semua akan repot. Hebat Grandong, hebat. Nah, sekarang coba kamu masuk ke dalam tanah. Cepat. Sekarang kau bisa mengajak bicara Kakang Jatmiko. Tapi nanti, setelah Kakang Jatmiko menjadi suamiku, jangan harap kau bisa mendekatinya. Aku hadirkan kalian semua ke sini. Karena aku butuh bantuan kalian. Kami siap membantu, Guru. Bukan hanya siap. Bahkan kalau perlu, nyawa kami pun akan kami pertaruhkan untuk membela guru. Katakan, Guru. Saya Surabango bersama muridku Kartaki ini dari Gunung Baranang. Siap membantu Guru. Betul kalian semua ingin membantuku dengan nyawa kalian? Benar, Guru. Sekarang si Grandong ada di tangan orang-orang aliran putih. Mereka akan menjadikan Grandong sebagai musuhku. Berarti Grandong akan menjadi musuh kami pula. Ya, karena itulah kalian aku panggil kemari. Untuk menghadapi Grandong, Guru? Ya. Bisa dibunuh. Jangan. Nanti si Grandong bisa membunuh kita. Selamatkan dirimu masing-masing. Grandong bukan lawan kalian. Untuk bisa menangkap si Grandong, bukan dengan tenaga atau kepintaran, tapi dengan keberanian yang mendekati kenekatan. Bisa, Kiai. Di mana? Iya. Aku harus bisa mengambil hati Grandong. Aku harus bisa menjinakkannya. Aku harus membawanya pergi. Kakang Jatmiko, aku juga harus bisa menundukkan Kakang Jatmiko. Bila Grandong aku bawa pergi, Kakang Jatmiko harus ikut. Mari. Kakang Jatmiko, ada yang ingin aku sampaikan. Andika. Ganda Suli, aku yang menyelamatkan Kakang dari tangan Mak Lampir. Menyelamatkan? Iya, Kakang terkena daya sihir Mak Lampir. Sehingga Andika kehilangan kesadaran Andika. Jadi kalau tidak aku selamatkan, Andika pasti masih berada di tangan Mak Lampir. Tapi Rindentika bilang dia yang menyelamatkan aku. Menyelamatkan dari siapa? Dia yang mengambil Kakang dari tanganku. Kakang, ada yang penting yang ingin aku sampaikan. Tentang apa? Kiai Ageng Jembar Jemantoro ingin membunuh Grandong. Iya, aku tahu. Kakang setuju? Tidak. Aku ingin memanfaatkan Grandong
untuk membunuh Mak Lampir. Bagus. Buah pikiran Kakang sangat jitu. Mak Lampir sangat sakti di dunia ini. Tidak seorang pun bisa menandinginya. Kecuali Kakang seorang. Aku? Kenapa aku? Ya karena Kakang memiliki Grandong. Seluruh dunia hitam sudah memaklumi. Siapapun yang bisa memerintahkan Grandong, berarti dia akan menjadi lanang jagat. Mampu menjadi ratunya para orang sakti. Kurang ajar. Dia pasti sedang merayu Kakang Jatmiko. Tidak. Aku tidak rela dia mendekati calon suamiku. Kakang seorang satria yang sangat luar biasa. Bagiku Kakang sangat mengagumkan. Tapi ya. Iya, pasti banyak gadis yang suka pada Kakang. Ada apa, Rindy? Lihat, Kek. Murid Mak Lampir itu berjalan bersama Kakang Jatmiko. Kenapa kau jadi ikut ribut? Aku tidak senang. Dia pasti akan mencelakakan Kakang Jatmiko. Kita harus bertindak cepat, Kek. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mencegah kejahatan wanita itu. Untuk menyelamatkan Kakang Jatmiko. Aku tidak main-main, Kek. Tidak ada hakmu melarang seseorang bicara dengan Jatmiko. Itu bukan cuma berbicara, tapi dia juga menggoda dan merayu Kakang Jatmiko. Supaya Kakang Jatmiko jatuh cinta. Meskipun dia menggoda dan jatuh cinta, kamu pun tidak berhak melarangnya. Tidak, aku tidak peduli. Aku akan melabrak wanita itu. Untuk mengalahkan orang-orang aliran putih, kita harus melakukan banyak tipu daya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi mereka, Guru? Dorong para penganut aliran putih itu untuk mengikuti jejak kita. Caranya, Guru? Dorong, hanya kaulah yang bisa melakukan tugas membuat tipu daya kepada para aliran putih. Bulan, bawa adik-adikmu untuk membantu Blorong. Baik, Guru. Blorong, kerahkan semua kepandaian dan kesaktianmu untuk menghadapi mereka. Siapa yang paling berbahaya di antara mereka, Guru? Kiai Jamas bersama muridnya, Santa Lima dan juga Panglima Kumbang. Siapa yang menjadi tangan mereka? Sembara, Lindu Aji, dan para pendekar muda yang sakti mandraguna. Yang menjadi kakinya? Para pendekar tua, seperti Kiai Jabat, Nyi Bidara, Kiai Ageng Jembar Jumantoro, Kiai Basari, dan Datu Larang Tapa, dan lain-lain. Yang menjadi wali di Nusantara ini. Dari seluruh kekuatan mereka, mana yang harus kami serahkan dulu? Kalau bisa, matanya. Kiai Jamas, Santa Lima, dan Panglima Kumbang. Tapi terus terang sangat sulit. Apalagi jika berhadapan dengan Kiai Jamas. Karena dia dikawal dan selalu dikelilingi oleh tentara langit. Apa kelemahan bagian tangan? Pertanyaan yang bagus. Kau pasti mampu menggempurnya. Terangkanlah, Guru. Hanya asmara. Dengan asmara. Apa maksudnya, Guru? Senjatamu yang paling ampuh untuk menghadapi Sembara dan Lindu Aji hanyalah asmara. Siapa yang paling gampang dirayu di antara keduanya? Lindu Aji. Kalau begitu, aku akan menaklukkan Lindu Aji lebih dulu. Lihatlah, Kakang. Betapa indahnya pemandangan di sekitar kita. Iya. Bumi kita sangat kaya, ya? Iya. Kenapa? Kakang ingin memilikinya? Seluruh tanah Jawa ini bisa Kakang miliki kalau Kakang mau. Yang kau katakan itu benar? Atau kamu melamun? Benar, Kakang. Kamu ngaco. Benar, aku sungguh-sungguh. Bagaimana bisa aku memiliki tanah Jawa? Sedangkan aku sendiri bukan raja. Jika kita berpasangan, aku jamin Kakang akan menjadi raja. Maksudmu berpasangan? Berjanji untuk sehidup semati. Maka aku akan membantu Kakang menjadi raja. Yang menggantikan Sultan Mataram, menguasai Jawa dan Tatar Pasundan. Mana bisa? Bisa, kenapa tidak? Menggantikan Baginda Sultan berarti harus mengalahkannya. Bagaimana bisa aku mengalahkan Baginda Sultan yang sakti mandraguna dan dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang tangguh? Bisa, asal Kakang mau. Bagaimana caranya?
Grandong? Benar, dialah satu-satunya senjata yang bisa melumpuhkan raja-raja Jawa. Dan kalau sudah tunduk, Kakang bisa mengangkat diri sebagai raja di raja. Sultan Mataram yang bergelar Maharaja Agung Kang Sinembah Alam Buana. Sombong sekali kedengarannya. Itu bukan sombong, Kakang. Itu suatu upaya untuk mengangkat derajat dan wibawa Kakang. Agar takut Tidak karena tahu wibawa malu. Kakang. Jangan mau, Kakang. Ini hendak mencelakakan Kakang. Rindi, jaga mulutmu. Apa kamu nyuruh aku menjaga mulutku, ha? Omonganmu lancang. Kau tarik Kakang Jatmiko ke pihakmu untuk melawan Baginda Sultan agar kau bisa menjadi ratu yang disembah banyak orang, ya kan? Heh, murid Malampir, aku tahu niat busukmu. Aku robek mulutmu yang suka memfitnah itu. Rindi! Tuli! Jangan berkelahi! Rindatika dan Gandasuli sedang bertempur di sana, Panglima. Iya, biarlah. Serahkan urusan itu pada sesepuh kita. Sesepuh? Sesepuh siapa? Lepaskan, Ges! Dia telah membujuk Kakang Jatmiko untuk melawan Baginda Sultan. Iya, kita selidiki lebih lanjut nanti. Apa yang diselidiki? Aku melihat dan mendengarnya langsung. Iya. Suli, Rindi Antika bukan musuhmu. Kenapa kalian berbaku hantam dengan pukulan yang mematikan seperti itu? Aku harus membunuh dia, Kiai. Kalau tidak, dia akan membunuh aku duluan. Tidak, tidak bisa. Kalian harus saling bersahabat. Sudah, kamu harus patuh pada Kiai. Lorong, lakukan yang aku tugaskan padamu. Jangan sampai gagal. Aku mau si Grandong. Lebih baik lagi jika bisa membawa pula Jatmiko. Bukan hanya Jatmiko, tapi semua musuh-musuh guru akan menjadi tangan kaum aliran hitam. Musuh-musuhku yang masih muda belia tentunya sangat untuk Boblorong. Kalau aku pelit, Sir, mana mungkin aku mengeluarkan duit untuk membeli makanan sebanyak ini, ya? Aduh, jangan dipukul-pukul. Itu tuh karena aku paksa. Lah kalau tidak, mustahil aku bisa beli makanan sebanyak ini. Lihat nih. Ada bengkuang, nanas, lemper. Banyak toh. Kamu itu sudah bersahabat dengan aku cukup lama, Sir. Lama mengikuti sembara. Dan lama bergaul dengan para kiai, Sir. Kenapa kalau sudah lama tidak boleh? Bukannya tidak boleh, justru itu sangat bagus sekali. Cuma anjuranku, jadikanlah kawan-kawan yang baik dan berbudi itu sebagai contoh, Sir. Contoh apa? Contoh supaya derajat hidupmu itu terangkat baik, Sir. Jangan nyindir, Ji. Mentang-mentang saya masih jadi gembel. Terus terang saja. Sir, repot kamu ini. Salah paham terus. Di sana. Nyai yang memanggil saya? Iya, benar. Ada apa, Nyai? Andika yang bernama Lindu Aji. Benar, Nyai. Kenapa? Salam dari Sulastri.
Grandong, cukup. Nah, sekarang tangkap ganda suli ya. Ayo. Ayo terus. Ayo. Tangkap si Grandong dan Jet Miko. Dan bunuh gadis pengkhianat itu. Ayo tangkap ganda suli. Pengkhianatku. Ya. Dulu dia bekas murid. Sekarang dia menyeberang ke aliran putih. Ji, ini bagaimana? Sudah, Sir. Kamu pulang saja. Nanti aku menyusul. Semelikete. Ijo matamu kalau melihat gadis yang cantiknya kayak bidadari. Kakang tidak. Kok bengong? Iya, bengong. Kok tidak ngomong? Iya, ngomong. Andika yang bernama Basir, kan? Iya, hai. Bawa apa sih? Makanan, kue. Mau? Tentu. Silakan. Boleh. Boleh. Namamu siapa? Lanjar. Sudah punya anak? Tak usah ya. Loh, maksudmu tak usah kenapa? Ting-ting. Ting-ting. Lihat itu. Itu kocokku, Lindu Aji. Kamu kok belum ngambil kuenya? Aku tidak mau kue. Loh, terus? Aku mau kakang saja. Nyai, tunggu. Semilik Ipe. Kemana gadis tadi perginya ya? Lah perasaan tadi larinya ke sini. Kok nggak ada ya? Gadis tadi cantiknya melebihi yang si Kenting Sari ya. Sir! Kamu mencari apa, Sir? Ditanya kok malah cengengesan kamu, Sir? Mencari kamu. Lah kamu sendiri mencari siapa? Gadis tadi. Lah, kenapa gadis tadi? Tadi aku lihat dia lari ke sini. Tapi tiba-tiba dia menghilang, Sir. Oh, jangan-jangan memedi. Hus, ngaco kamu ini. Aduh, mutlak bahasa ini. Dia itu kenal Sulastri, Sir. Oh, berarti dia itu temannya Sulastri. Ya, mungkin juga. Lebih baik kita pulang saja, yuk. Ya, nanti dulu. Aku naksir dia, Iji. Teman-teman di rumah sudah pada menunggu. Mungkin mereka sudah kelaparan. Oh, ya tapi aja muncrat toh. Ayo, mulai. Ayo, pulang. Mau muncrat tuh, ayo. Grandong, ada burung di sana. Coba kamu tangkap ya. Hebat kamu, Grandong. Nah, sekarang coba kamu lepaskan burung ini, ya? Jangan Grandong, makan. Jangan. Nah, sekarang terbangkan lagi burung ini, ya? Kenapa kakang menyuruh Grandong melepaskan burung itu? Burung itu tidak berdosa, Suli. Dan kita harus melestarikan satwa yang ada di sekitar kita. Ih, tindakan kakang. Kita harus melatih Grandong agar lebih kejam. Agar dia lebih ganas kepada musuh-musuh kita. Perintahmu tidak digubris lagi oleh si Grandong, Ganda Suli. Kalian mencari mati, Mak Lampir. Tidak. Aku akan hidup abadi.
aku akan menjadi ratu jagat ini. Setelah aku berpasangan dengan si Grandong. Dan kedatanganku ke sini untuk menjemput calon suamiku. Dan kau, Jatmiko, kau harus ikut aku sebagai pendamping pengantinku. Hei, Nenek Peot tidak tahu malu. Berkacalah dulu. Kau itu sudah tua dan Grandong masih anak-anak. Jadi tidak pantas. Kau tidak tahu apa-apa, Jatmiko. Jangan ikut campur urusanku. Grandong sayang, kemari sayang. Mari sayangku, mari ikut aku. Kamu naksir gadis tadi tidak? Gadis tadi itu cantiknya lebih dari Kenting Sari ya, Ji. Kamu naksir tidak? Ya, boleh juga sih buat cadangan. Masya Allah. Kenapa pakai cadangan segala sih kamu ini, Sir? Jadi laki-laki itu jangan... Kalau Tuhan memperbolehkan, kenapa kita tidak punya istri cadangan? Nalarmu itu kemana sih? Loh, justru aku ini orang yang paling nalar di seluruh dunia ini, Ji. Kamu itu kok semiliknya banget sih, Ji. Wanita itu, dia itu kedatangan tamu setiap bulan. Namanya Het. Bocah kecil ini sudah menguasai Aji Kaladurgadana dengan sempurna. Cepat, Grandong. Jangan buang waktu. Bunuh Malampir. Grandong, aku bukan musuhmu. Aku yang membantu kau lahir ke dunia. Jangan dengarkan Grandong. Bunuh dia. Serang, Grandong. Grandong, berhenti. Berhenti, Grandong. Ayo, serang. Jangan beri kesempatan untuk hidup.
Ajian apa yang dimiliki si Grandong? Ajian suram aja aku bisa tembus. Kata Kiai, makan dari hasil jeripayah keringat itu sendiri lebih baik daripada... Lah, kamu itu nyindir aku, Toji. Aku Ya. ini bukannya menyindir, tapi justru mengingatkan kamu bahwa kita ini harus bekerja. Bekerja apapun bentuknya, yang penting terhormat. Daripada meminta-minta menjadi beban orang lain. Sebelek kete, memangnya aku bikin merepotkan orang lain? Aku tidak membicarakan kamu, Sir. Ya kalau tidak membicarakan aku, membicarakan siapa? Ya, siapa saja yang lebih senang diam di rumah, atau mereka yang lebih suka jalan ke sana kemari tanpa tujuan yang bermanfaat. Tapi kan bukan aku, toh. Memangnya kamu merasa seperti itu tidak? Loh, ya jelas tidak. Aku ini pendekar yang punya tujuan hidup jelas. Pembela kebenaran dan penegak keadilan. Ngerti ora, toh? Hei, jangan lari, kurang ajar. Kenapa ketawa? Ada yang lucu. Sir, aku mau nanya. Kamu ini merasa menjadi pendekar penegak kebenaran dan keadilan? Iya. Loh, dari dulu pekerjaanku memang begitu. Membantu orang-orang yang lemah, membasmi orang-orang durjana. Pendekar basir. Kalau kau meyakini seperti itu, berarti kau bekerja pada Tuhan, menjadi prajurit Tuhan. Tapi aneh. Loh, apa anehnya? Ya perutmu ini, Sir, perutmu ini. Loh, kok perut? Sudah perutnya buncit, kerjanya makan melulu. Semelek kete, nyindir kamu. Sir, Apa semelek kete? Apa-apaan sih kamu? bangun, bangun. Apa-apaan sih kamu? Oh, dorong-dorong seenaknya saja. Makanan itu harus dibuang, Sir. Oh, semelek kete, aku kan bawa ini dari jauh. Makanan itu enak. Jangan. Makanan itu harus dibuang, Sir. Loh, Ji, kamu itu sudah... Nggak bisa. Jangan. Kamu ingin mati apa? Kamu tidak lihat makanan itu? Loh, aneh. Aneh bin ajaib kok bisa jadi begitu? Racun yang sangat ganas. Maksudmu dalam makanan itu ada racunnya, Ji? Iya, Sir. Waduh, kurang ajar penjual makanan itu. Apa maksudnya dia mau mencelakakan kita? Hah? Aku salah apa sama dia? Hah, kurang ajar. Kalau ketemu aku hajar dia sampai keluar kuningnya. Ya sudah, ayo jalan lagi.
Sir, bukankah itu Jatmiko? Ada apa, Jatmiko? Sir, tangkap dia, Sir. Dia anak buah Mak Lampir. Sudah, menyerah saja. Kamu tuh sekarang berhadapan dengan pendekar Basir. Pukul itu pantat. Sekarang tamat riwayatmu, murid. Grandong, tolong! Mati kau! Mampus kamu! Ada apa dengan Jatmiko? Luka parah. Aduh, terlambat. Apa yang terlambat, Sir? Ganda Suli. Kenapa waktu Jatmiko menghadapi Mak Lampir, aku tidak diberitahu? Kalau dia bilang, kalau Jatmiko sedang menghadapi Mak Lampir kan, aku akan datang. Aku akan memberi bantuan. Kamu tahu kan, Ji? Kalau aku tidak pernah memberi ampun pada nenek pet itu, aku akan kunyah-kunyah dia. Aku akan lumat-lumat dia. Kayak gelepung. Mak Lampir, kau lumat-lumat. Oh, bukan hanya aku lumat-lumat. Kan aku sudah bilang tadi, aku kunyah-kunyah. Sampai halus. Betulin dulu, Aji. Benar. Tapi yang dikunyah itu bukan Mak Lampir, tapi lemper. Semilik ide. Mak Lampir. Kok lemper? Namanya lemper kamu. Ayo.
Panglima Kumbang tidak ada di hutan larangan. Bagus. Kalau Panglima Kumbang ada di hutan larangan, sulit bagi kita untuk meringkus dia. Sebab dia mempunyai banyak prajurit sakti, yaitu barisan siluman harimau kumbang. Tapi kemana kita harus mencari dia? Menyebar. Kalau kita ingin meringkus dia, tidak bisa tidak kita harus menyebar. Kalau nanti aku bertemu dengan Panglima Kumbang bagaimana? Aku sendirian tidak akan sanggup menghadapi kesaktian dia. Cepat beritahu yang lain dengan menggunakan Aji Saptarungu. Baik. Sekarang lebih baik kamu kembali ke Pasanggerahan. Ji, aku ikut kamu, Ji. Jangan, Sir. Berbahaya sekali. Lebih baik kamu di sini saja. Oh, enggak apa-apa, Ji. Kan aku sekalian mencari makanan. Dari pagi aku belum makan, Ji. Ya sudah, ayo. Sekarang kau akan mati di tangan guru mak lampir, Panglima Kumbang. Hiat! 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 Ada getaran peringatan. Apa yang akan terjadi pada diriku? Getaran juga menunjukkan adanya bahaya yang mengancam sahabatku. Mengapa Panglima Kumbang selalu ada dalam gambaran mata batinku? Apa yang terjadi padanya? Bagus, bagus. Kalian memang murid-muridku yang bisa aku banggakan. Tangkap semua mata-mata aliran putih, agar segala sepak terjang kita tidak akan diketahui oleh lawan-lawan kita. Apakah kita bisa mengalahkan Kiai Jamas dan Santalima yang begitu sakti, Guru? Kenapa tidak? Semua makhluk di dunia ini bagaimanapun saktinya, pasti punya kelemahan. Apa kelemahan Santalima, Guru? Belas kasih. Belas kasih? Ya, hadapilah dia agar hatinya runtuh. Buat dia merintih kesedihan. Di saat itulah, kau lepaskan panah pamungkasmu. Panah apa? Aku tidak mempunyai panah pamungkas, Guru. Panah asmara. Kau, Lanjar, dan semua murid-muridku yang cantik-cantik ini memilikinya. Gunakan ilmu pelet pengasihan yang aku ajarkan pada kalian. Tangkap Jatmiko, Lindu Aji, Santalima, Kiai Jamas, serta semua musuh-musuhku dengan senjata kalian yang paling ampuh itu. Yunda, kalian jaga di sini. Baik. Satukan pikiran dan perasaan. Aku akan membentengi dirimu dengan ilmu Durga Larang Selaksa, agar si Santalima alias si Mata Malaikat tidak akan bisa melihat dirimu. Sudah.
mata Santalima tidak akan bisa menembus Durga Larang Selaksa yang membentengi tubuhmu. Pemuda itu akan bertekuk lutut padamu. Santalima, muridku akan mendapat cobaan. Tapi cobaan apa? Aku harus segera memberi bantuan. Kiai Jamas muncul lagi. Rencanaku bisa berantakan jika dia ada di sini. Siapa dia, Guru? Kiai yang tidak ada capek-capeknya menghalangi sebuah sepak terjangkau. Apa hebatnya Kiai tua semacam itu? Salahnya kemarin kalian tidak ada. Sewaktu aku menjelaskan kehebatan Kiai Jamas. Kuning, Lanjar, terangkan. Iya, Kiai Jamas tokoh sakti yang sangat terkenal. Dia membawahi wilayah selatan. Muridnya ratusan. Nama besarnya sejajar dengan tokoh-tokoh besar lainnya. Seperti Nyai Bidara, Kiai Jabat, dan Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Mereka bersatu, sehingga pernah berhasil menawan Grandong. Bisa menaklukkan Grandong? Iya, tapi tidak berhasil membunuhnya. Aku tidak takut pada mereka. Sebab sudah bisa dipastikan ilmu yang dimiliki mereka tidak berbeda dengan tokoh-tokoh sakti aliran putih lainnya. Mereka punya ilmu yang tidak pernah dikuasai oleh kita. Ilmu langit. Ilmu langit? Iya. Ilmu apa itu, Guru? Ilmu yang datangnya dari kekuatan langit. Senjata pamungkas yang mereka andalkan. Itulah sebabnya aku tidak bisa menundukkan mereka. Setiap orang punya kelemahan. Dan guru ahli dalam hal tipu daya. Ya, hanya dengan akal licik dan tipu daya aku bisa mengalahkan Kiai Jamas. Paling tidak bisa mengimbangi kesaktiannya. Kenapa aku bisa menguasai Grandong? Yang bisa menjawabnya hanya Mak Lampir. Mak Lampir? Iya. Memangnya Kakang pernah berguru pada Mak Lampir? Aku tidak pernah berguru padanya, tapi aku ditawan. Ditawan? Iya. Lalu ditawan. Kemudian disihir lalu dijadikan pengasuh Grandong yang waktu itu masih bayi. Itulah sebabnya Grandong tidak akan bisa lepas dari aku. Cobalah kamu datang pada Mak Lampir. Mintalah supaya kamu ditendung dan disihir agar kamu menjadi pengasuh Grandong. Grandong pasti akan patuh pada kamu. Ngawur. Bukannya dijadikan pengasuh Grandong, tapi dibunuh. Mak Lampir kan benci sekali sama aku. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Kamu siapa? Aku bukan orang terkenal. Buat apa kamu tahu namaku? Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Sangat penting bagiku mengetahui nama orang yang berjasa padaku. Nama kamu siapa? Rara. Cuma Rara? Menurutmu, Rara apa sebaiknya? Saya tidak tahu. Rara siapa? Aku juga tidak tahu. Sebab namaku hanya Rara saja. Aku, nantinya suamiku yang menambahkannya. Alangkah beruntungnya orang yang menjadi suami kamu. Sudah lama aku memimpikannya. Memimpikan apa? Bertemu suamiku. Sudah punya? Punya apa? Punya suami? Iya. Kok tertawa? Kamu ini bagaimana? Kalau aku sudah punya suami, kenapa harus memimpikannya? Barangkali suamimu pergi jauh dan lama belum kembali. Kamu
kamu sudah berkeluarga? Nikah maksudmu? Iya, sudah. Belum. Ada hasrat untuk mencari? Kamu bagaimana? Aku? Iya. Kok aku? Ada hasrat untuk mencari? Ditanya, malah balik nanya. Kamu mau memberi nama tambahan untukku? Kamu sungguh-sungguh? Kamu kira aku main-main? Kiai Basari. Iya, Mas. Alhamdulillah. Kita bertemu di sini. Ada apa? Kelihatannya sedang gelisah. Benar. Tadi aku mendengar suara Rindi Atika berteriak-teriak panik. Aku kejar kemari. Tapi suara itu tiba-tiba menghilang. Apa Kiai yakin yang Kiai dengar itu suara Rindi Antika? Aku yakin sekali, Kiai. Aku tahu benar suara Rindi Antika. Kiai, seperti ada yang dicari? Benar. Aku mencari muridku, Sandalima, si mata malaikat. Ada apa dengan dia? Ada bahaya mengancam Sandalima. Aku ingin mengingatkannya. Kurang ajar. Kiai Jamas muncul lagi. Semua rencana aku bisa berantakan kalau dia ikut campur. Kita semua tahu kesaktian Kiai Jamas. Tapi kami juga tahu kecerdikan guru untuk mengalahkan lawan-lawannya. Tidak percuma aku punya murid sepertimu, Blorong. Benar, Guru. Tapi kalian harus tahu, Kiai Jamas dibantu kekuatan dari langit. Siapapun di antara kalian yang paling jago di aliran ilmu hitam, tidak akan ada yang sanggup menghadapi kekuatan dari langit. Jatmiko, aku ingin kita menjadi suami istri. Hah? Ganda Suli, kenapa kamu? Mungkin kamu kemasukan dedemit penunggu hutan ini ya? Aku sadar dengan apa yang aku inginkan.